Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga di hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan baik jasmani ataupun rohani. Itulah yang perlu kita syukuri sahabat semuanya, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang sudah yang tidak lagi diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana bisa menghirup udara segar. Nah, itulah yang perlu kita syukuri semuanya. Pada hari ini sahabat semuanya masih bisa beraktivitas sebagaimana sebagaimana biasa. Oke sahabat, hari ini kita akan belajar terkait dengan tujuan dan fungsi puasa. Nanti ada hikmah juga puasa, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait dengan puasanya itu apa, terus macam-macam puasa. Nah, sekarang kita coba mempelajari terkait dengan tujuan dan fungsi puasa. Nanti ada juga hikmah puasa. Oke sahabat semuanya, tujuan dan fungsinya ya kita juga harus tahu apa sih sebenarnya tujuan atau fungsi puasa itu bagi kita semuanya. Jadi tujuan akhirnya itu apa sebenarnya di puasa. Nanti kita berbicara juga hikmahnya. Nah, tujuan berpuasa adalah membentuk seorang muslim yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berusaha menjauhi segala yang membatalkan ibadah puasa, seperti makan, minum, dan jima dengan istri pada waktu siang hari, dan menjauhi segala yang mengurangi nilai pahala puasa, seperti perkataan kotor, ya, berkelahi dan berbuat maksiat, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan puasa itu tadi bagaimana kita bisa mencapai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, ya, sesuai dengan perintahnya, ya, di surat Al-Baqarah 183 itu. Karena terakhirnya endingnya adalah bertakwa, agar kita ini bertakwa. Jadi puasa itu bertujuan untuk bagaimana kita lebih beriman kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah, dan terakhirnya adalah takwa, ya. Kenapa? Karena di dalam puasa itu adalah saat seperti kita ini lagi belajar kembali atau dipesantrenkan, ya, atau bulan pendidikan. Ya, karena apa? Karena di semua aktivitas di dalam berpuasa ini kita ada aturan-aturannya. Jadi kita tidak terlalu bebas, ya. Nah, sebenarnya ending akhirnya adalah takwa, agar kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang segala diperintahnya. Nah, sebenarnya puasa ini juga menjadi sebuah pesantren bagi kita, pesantren pendidikan. Dan harapannya ketika kita bertakwa akan naik keimanan kita. Dan itu dilakukan juga di luar puasa Ramadan. Jadi bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, ya, tetapi setelah Ramadan kita juga tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana yang sudah dianjurkan. Sebenarnya itu yang diinginkan sahabat semuanya, ya. Oke sahabat semuanya, tadi tujuan dan fungsi kita sudah jelas bahwa tujuannya tadi untuk bagaimana kita seorang muslim, ya, membentuk seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan berusaha menjauhi segala yang membatalkannya atau mengurangi pahala-pahala puasa itu tadi. Oke, yang selanjutnya kita berbicara tentang hikmah puasa, ya. Apa sih sebenarnya hikmah dari puasa yang sudah kita lakukan sahabat semuanya? Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil terkait dengan puasa yang yang kita lakukan.
yang pertama, ya, puasa menjadi sarana untuk bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah, karena puasa bisa menjaga diri dari makan dan minum dan jima. Ya, firman Allah dalam surat, ya, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya barang siapa di antara kamu menyaksikan di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ya, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendak kamu mengagungkan Allah, ya, atas petunjuknya yang berikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, ini dasarnya. Jadi hikmahnya agar kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersyukur, ya. Itu. Jadi hikmah yang pertama adalah untuk atau menjadi sarana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya sahabat, puasa sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi sudah disebutkan, ya. Kita dengan berpuasa, ya, bisa menahan diri dari sifat rakus, ya, takut siksa Allah, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi ada seolah-olah ada batasan, ya, ketika kita berpuasa, ya, karena kita berpikir atau mengetahui ketika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mengurangi pahala puasanya, dan kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, karena akhir dari puasa Ramadan itu adalah takwa, sehingga bisa dilakukan kembali, ya, di perjalanannya itu. Nanti ketemu lagi di Ramadan, di karantina lagi, maksudnya berpuasa lagi, dipesantrenkan lagi, sehingga apa yang sudah dilakukan selama 11 bulan itu, ya, ketika ada yang kurang baik dan lain sebagainya, akan diperbaiki di bulan suci Ramadan itu. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, puasa juga dapat menundukkan watak, ya, dan memecahkan syahwat atau hawa nafsu. Karena jiwa apabila kenyang, maka syahwat menjadi tinggi, dan apabila lapar, maka syahwatnya menjadi terkendali, sehingga bisa menutup dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini salah satunya, ya, hikmah dari berpuasa itu tadi. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari, yang artinya dari Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, hai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih baik, ya, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka wajib berpuasa atasnya, karena itu bisa menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ini dasarnya atau hadisnya, dasar hukum kita melaksanakan atau hikmah puasa tadi. Jadi hikmah puasa, jadi nafsunya atau berkurang, ya, dengan berpuasa. Maka tadi dijelaskan juga dalam hadisnya bahwa apabila kita sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih baik. Kalau tidak mampu atau belum mampu, maka berpuasalah untuk mengurangi maksiat. Ya, puasa dapat membuat pelakunya bersikap penyayang dan mengasihi kepada orang-orang yang miskin. Karena orang-orang yang berpuasa bisa merasakan sakitnya rasa lapar sebagaimana yang dirasakan. dirasakan oleh orang-orang miskin. Itu hikmahnya. Nah,
Jadi kita menjadi seorang penyayang yang mengasihi dan lain sebagainya kepada orang-orang miskin. Kenapa? Kita bisa lihat. Ya, buktinya apa? Buktinya kita bisa melihat ketika bulan suci Ramadan banyak sekali orang-orang yang bersedekah, infak sedekah untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini harusnya juga menjadi pelajaran bagi kita. Tidak harus di bulan puasa, tetapi bulan puasa ini menjadi contoh bagi kita, jadi bulan pendidikan bagi kita. Setelah puasa tetap itu bisa dilakukan. Jadi tidak terbatas hanya puasa, karena tujuannya tadi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa diwajibkan bagi semua orang Islam, baik kaya maupun miskin, sehingga sama-sama merasakan fakir, ya, haus dan lapar, dahaga. Jadi kewajiban berpuasa ini juga tidak sebatas orang kaya saja, orang miskin saja, tetapi semua orang muslim, orang-orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa. Hikmahnya apa? Kita jadi tahu bagaimana ketika orang yang fakir, yang lagi kekurangan, miskin, ya, kadang sehari makan, kadang sehari tidak. Nah, kita yang mampu, ya, itu bisa merasakan bagaimana haus, lapar dan dahaganya mereka ketika mereka tidak mendapatkan rezeki pada hari itu. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Yang selanjutnya, hikmahnya puasa bisa mengalahkan godaan rayuan yang menghantarkan kepada kesesatan dan syahwat makan dan minum. Oke, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Safiyah binti Huyai berkata, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir akan aliran darah manusia, dan sesungguhnya aku khawatir setan melemparkan atau memasukkan keburukan atas sesuatu kepada hati kamu berdua. Sahabat semuanya, itu tadi tujuan dan fungsi serta hikmah berpuasa. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Diakhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.